Masjid itu simbol demokrasi umat Islam. Apa di situ? Ada aturan, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Aturan tuh. RT masuk masjid buka sepatu. T RW buka sepatu. W Lurah masuk masjid copot sepatu. Rah. Kadus masuk masjid buka sepatu. Dus. Camat masuk masjid buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid copot sepatu. Nur. Presiden masuk masjid buka sepatu. Tuh, pinter anak-anak. Ya Allah. Dijaga bang kesuciannya masjid, dijaga tuh demokrasinya masjid, hebat. Biar kita punya sepatu emas, copotin masuk masjid, aturan. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan pada usil dong. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, Madep Ngulon. Dia dari mana? Dia dari Kulon tuh, Madep Ngulon. Lu dari mana? Dari Wetan, Ngadep Ngulon. Lu dari Kulon, Ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing bang. Rame masjid. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaunan silaing heuy. Teman kita yang punya warung Padang takbir lagi Allah nan gadang, malaikat nyaut ranca bana. Yang kasihan dari Ambon, Allah singkat lawan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim, mati lama-lama. Nih Islam udah ngajarin Pancasila, demokrasi lebih dulu. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Itu bang, nggak ada umat Islam anti Pancasila. Udah ngajarin Bhinneka Tunggal Ika duluan. Kalau sudah masuk ke masjid semua jangan usil, jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal bahasa, suku, jangan. Warna kulit begini nih kita jangan usil. Emang kita mesen? Kita kagak mesen po. Jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang usil tuh orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga bacain. Emang dia mesen? Yang kita kagak pesen jangan diributin. Walaupun beda suku, beda bahasa, tapi kalau dia muslim, dia saudara kita. Begitu tujuannya. Terapkan sholat jamaah di masjid. Ada imam, ada makmum. Sholat jamaah, ada imam, ada makmum. Diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa aja boleh. Lah tibang makmum, usah dia tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Lah boleh. Bacanya nggak fase Ustadz, boleh? Lah boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Begitu dia dalam masyarakat. Rakyat siapa aja boleh. Tibang rakyat baru lahir brol, rakyat udah malah nanggung utang negara. Nggak sembarangan jadi pemimpin. Maka ada pilkades, ada pilkada, pilgub, pileg, pilpres, ada semuanya. Dipilih yang terbaik. Dalam ilmu fikih, sholat jadi imam itu ada syaratnya 4. Apa syarat jadi imam? Pertama fasih. Bacanya cari yang fasih. Mohon maaf, yang cadel, bindeng, swing, minggir. Nggak boleh. Orang yang cacat hukum kagak boleh jadi pemimpin. Nggak ada aturan undang-undang nggak mengatur begitu. Disalahin kenapa? Karena mereka yang berkuasa. Seorang pemimpin jadi imam aja di masjid tuh yang fasih bacaannya, yang cadel minggir. Jangankan yang bindeng, yang swing, bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Bindeng kagak jelas. Lu dari mana sih? Kualung. Gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Oh udah mendingan. Dengeran kita meninggal. Nggak jelas. Apalagi yang swing nggak boleh. Mohon maaf bang, teman saya swing, ngobrol sama dia udah kagak jelas. Pokoknya kepikiran kita kotor aja dah ngomong dia.
Nah masih Arif. Anak lo berapa Arif sekarang? Alhamdulillah udah nikah. Alhamdulillah udah nikah. Yang pertama nenek, yang kedua udah yang nantinya malu minta non. Jorok lu Rip. Malu minta non nan. Oh baru bisa ngesot. Yang pertama udah SMP kata dia, yang kedua udah SD, yang ketiga baru bisa ngesot. Ini orang swing nggak jelas. Yang pertama yang kedua yang ketiga malu minta not no, nggak jelas. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase, bacanya fase, sama-sama fase Pak Ustaz. Bagaimana milihnya nih ya? Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum itu maunya kalau sholat jamaah jadi imam tuh jangan panjang-panjang bacaannya. Benar? Lah iya, ini jadi imam panjang buat bacaan, habis baca Fatihah sembahyang maghrib baca surahnya tabarok. Waqiah doa makmum batalin kagak, makmum kagak batal, ngikutin aja di belakang, tetep ngikut, nggak dibatalin sama dia, cuman hatinya ngomong besok gua kapok lu dipimpin malu lagi. Bener bang? Iya, rakyat menderita didiamin aja, menderita aja rakyat, nggak esok gua kagak coblos lagi, lu kagak pilih, begitu bang. Tuh begitu ngerendeng juga hati. Kalau jadi imam dulu Mu'ad bin Jabal tuh pernah diomelin sama Rasulullah. Sholat maghrib sahabat Mu'ad ini habis baca Fatihah baca surahnya Al-Baqarah, diomelin sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Afatan anta ya Mu'ad. Apa kata Rasul? Ente mau bikin fitnah dalam agama Mu'ad? Kenapa ya Rasul? Ente kagak boleh begitu. Kalau sholat jamaah rame-rame ya nggak baca surahnya yang pendek-pendek aja. Idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam jamaah itu suruh ringanin bacaannya, begitu tujuannya. Kalau mau sendiri mau baca seterah dah. Juga habis baca Fatihah lu baca 1 juz 2 juz, sampai kosong-kosong sujud lama juga, kosong-kosong bejidat hitam juga nggak apa-apa kalau sendiri. Tapi lihat jamaah, lihat dong kalau jadi supir penumpang tuh banyak macam-macam, ada anak orok, ada orang bunting, ada kakek, ada nenek. Begitu yang alim, yang tahu maunya rakyat bagaimana tuh pemimpin. Rakyat tuh pengennya sembako murah, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Agak muluk-muluk, ngapa semua dimahalin? Peka dong. Imam yang alim. Ustaz sama-sama alim ini, fasenya sama, alimnya sama. Ya udah kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga ilmu fikih apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang dijadiin imam. Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Ustaz ini, sama umurnya sepantaran, malah ulang tahunnya bareng kemarin. Sama-sama. Ya udah kalau sama juga umurnya, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggal bareng Pak Ustaz dari masih kecil. Dia kan CS kental ini, wah habis dah syarat fikih, habis sudah, nggak ada 4 habis. Teman ada syarat yang kelima, saya tambahin doang, ini mas syarat dari saya. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng satu kampung, syarat yang kelima, ini mas syarat dari saya doang, ini saya tambahin. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Tuh karena dia sabaran orangnya, malam ini pulang sono dikunciin pintu, pulang sono nggak dikasih juga terima, akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk ya tidur, lo sabar. Kenapa buat apa? Masya Allah, itu begitu Pak. Makanya Islam udah ngajarin demokrasi, kebersamaan.